Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Yoga Triwidianto dan dua rekan saya, Diana Putri Febriani dan Sri Wahyuni. Kami dari kelompok 3, kelas 3D D4 Teknologi Kimia Industri. Di sini kami bertiga akan menjelaskan bagaimana alur proses pembuatan formalin dengan menggunakan aplikasi ChemChat. Berikut yang saya tampilkan merupakan PFD dari pembuatan formalin. Jadi sebelum kalian melakukan simulasi pada ChemChat, alangkah baiknya kalian memahami dulu bagaimana proses dari pembuatan formalin terlebih dahulu. Berikut adalah aliran proses dalam pembuatan formalin. Yang pertama, udara dikompresi menggunakan kompresor dan dipanaskan di heat exchanger. Kemudian metanol dipompa menggunakan pompa dan dipanaskan dengan heat exchanger. Yang ketiga, kedua aliran ini dicampur untuk menyediakan umpan reaktor. Yang keempat, limbah reaktor memasuki absorber. Metanol dan formaldehida diserap ke dalam air. Dengan sebagian besar gas ringan yang tersisa dibersihkan ke aliran off gas. Yang kelima, metanol, formaldehida, dan air memasuki kolom destilasi. Kemudian produk atas didaur ulang dengan bantuan pompa, produk bawah campuran formaldehida atau air yang mengandung kurang dari 1% metanol sebagai inhibitor. Campuran ini didinginkan dan dikirim ke tangki penyimpanan. Komposisi dalam tangki penyimpanan melebihi 37% berat formaldehida. Metanol kurang dari 1% isi tangki. Penyimpanan harus dijaga antara 35 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius. Berikut yang saya tampilkan adalah stream dari tabel referensi yang akan diinputkan saat pengaplikasian ChemChat nanti. Berikut adalah gambaran sekilas terkait alur proses pembuatan formalin dalam aplikasi ChemChat. Memasuki simulasi dalam pengaplikasian aplikasi ChemChat, untuk hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menginput komponen apa saja yang diperlukan untuk proses pembuatan formalin. Untuk komponennya ada metanol, oksigen, formaldehida, water atau air, hidrogen, dan nitrogen. Untuk feed yang pertama ini kita menggunakan komponen oksigen dan nitrogen. Untuk oksigen sebesar 30,66 untuk flow-nya dan nitrogen 115,28 pada suhu 25 derajat Celcius dengan tekanan 101,3 kPa. Untuk selanjutnya, untuk feed kedua itu metanol dengan flow 76,92 pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 120 kPa. Selanjutnya untuk feed yang ketiga ada air dengan flow 143 pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 150 kPa. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya Diana Putri. Untuk Diana Putri, saya persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Untuk di PAM 1 ini, pertama-tama kita harus mengatur PAM operating mode-nya ke on. Kemudian outlet pressure-nya kita isi 300 kPa.
Kemudian untuk efisiensinya kita isi 0,8. Kemudian klik OK. Untuk kompresornya kita juga harus mengatur operating modenya ke on. Kemudian pressure out-nya 300 kPa. Efisiensinya 0,7. Kemudian klik OK. Next. Next. Selanjutnya kita menuju ke heat exchanger 1. Di sini perubahan awal suhunya yaitu dari 178 menjadi 200. Sehingga di sini didapat calculated heat datinya 0,08 sekian, kemudian untuk LMTD-nya 1. Dan untuk HE2 di sini perubahan suhunya dari 51 kemudian keluarnya 150. Mohon maaf, untuk HE1-nya masuknya 178, keluarnya 200, kemudian di HE2 masuknya 51, keluarnya 150. Sehingga didapat calculate heat datinya 3,43 sekian, kemudian LMTD-nya 1. Next. Selanjutnya kita menuju ke equilibrium reaktor. Di sini kita harus mengisi number of reaction-nya 2. Kemudian kita atur spesifik reaktor tipenya ke general equilibrium reaktor. Kemudian kita klik vapor reaction, mixed phase, dan untuk thermal modenya kita atur ke adiabatik. Kemudian untuk specific calculation modenya kita klik yang reaction conversion. Setelah itu kita klik OK. Next. Selanjutnya ada reaction 1. Di reaction 1 ini kita harus mengisi conversionnya 0,648. Setelah itu metanolnya -1, oksigennya -0,5, dan formaldehidnya 1, waternya 1. Kemudian di bawah kita harus mengklik yang edit next reaction. Setelah itu klik OK. Untuk yang reaction 2 kita menggunakan base komponen 1 metanol dengan fraksi reconversion 0,017, kemudian metanolnya -1, formaldehidnya 1, hidrogennya 1. Kemudian klik OK. Next. Di sini HE3 sama seperti yang HE1 dan HE2. Di HE3 ini masuknya 907, keluarannya 100. Dan di sini tidak ada alat tambahan, sehingga didapat kalkulat heat datinya -9,27 sekian, kemudian LMTD-nya 1. Untuk distillation column-nya di sini kolom press drop-nya 1, kemudian untuk number of stake-nya 20, feed stray from steam-nya 1 yang 12, kemudian feed stray from stream yang 10 itu 20. Setelah itu klik OK. Next. Selanjutnya kita ke shortcut distillation. Di sini kita menggunakan kondenser tipe 1 partial. Kemudian untuk no off stick-nya 31,
Dan untuk feedstack-nya, force stream-nya 18. Dan untuk pump 2-nya di sini kita harus mengatur pump operating mode-nya ke on dahulu. Setelah itu atur outlet pressure-nya 250 kPa, kemudian atur efisiensinya 0,75 sehingga nanti didapat calculate power-nya 0,24 sekian dan klik OK. Next. Selanjutnya ada HE4. Ini HE4-nya didapat pengeluarannya 35 derajat Celcius. Kemudian calculate heat datinya minus 1,28162 dengan LMTD 1. Setelah itu klik OK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yaitu Sri Wahyuni. Di dalam stream nomor 13 dan 18 ini berisi tentang produk yang dihasilkan dalam proses pembuatan formaldehid menggunakan simulasi ChemCAD. Setelah ini kita akan menggunakan fitur optimisasi guna mengetahui kondisi optimal dari suatu proses, baik itu maksimum atau minimum, dengan menentukan terlebih dahulu objective function, independent variable, dan constraint. Langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan fitur ini yang pertama, klik Run, klik Optimization, klik New, buat file dalam bentuk ZOP, kemudian tentukan lokasi penyimpanan dari file tersebut. Terus, tentukan objective function-nya. Judulnya formalin, karena yang kita ingin ketahui adalah formalin. Stream-nya 18, variabelnya total mole rate, komponennya formaldehid, variabelnya unit mol per massa. Karena kita ingin mengetahui kondisi optimum maksimumnya. Kemudian tentukan independent variabelnya. Tipenya itu equipment. Nomor 8, variabelnya temperatur, komponennya formaldehid. Variabel namanya formaldehid, variabel range-nya min bounded. Minimumnya 907,685. Initial value-nya 1000. Tipenya equipment, variabel unitnya 0 internal unit. Hasil optimasinya. Nanti akan muncul tulisan ini. Ini dibaca ya. Do you wish to accept the new process data? Klik yes. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu, perbandingan sebelum optimasi sama setelah optimasi. Bisa dibandingkan. Formaldehidnya ini 1692,6320. Yang sebelah kanan sudah dioptimasi 1632,7241. Ini mengalami penurunan karena yang tadi kita gunakan adalah kondisi optimum dalam minimum. Kesimpulan, ketika suhu reaktor naik, maka jumlah formaldehid mengalami peningkatan. Hasil optimasi flow rate formaldehid Q sebelum dan Q sesudah mengalami penurunan karena yang kita gunakan adalah fitur. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.